Bayangin kamu lagi ngerjain tugas dan tiba-tiba ada notifikasi dari TikTok, Instagram, atau YouTube Short muncul. Tangan kamu tiba-tiba ngambil HP, scroll dan boom, 2 jam udah hilang tanpa sadar. Dan kamu udah kecanduan. Tapi tenang teman-teman, kamu nggak sendiri, aku pun ngalamin hal yang sama. Karena di balik semua layar itu, ada satu zat kimia kecil di otak kita tuh yang bertanggung jawab. Namanya dopamin. Dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin bisa jadi titik balik kamu, yaitu dopamin detox. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar challenge 24 jam tanpa HP. Ini lebih dari sekedar puasa digital. Kita akan gali lebih dalam, karena yang sebenarnya butuh detox itu bukan HP-nya teman-teman, tapi otak kita. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel ini, tempat dimana kamu bisa belajar, berkembang, dan jadi versi terbaik dari diri kamu. Aku Salim Gunawan, kreator di channel ini, dan orang yang sama kayak kamu juga. Dan hari ini kita akan ngebedah dopamin detox teman-teman, secara ilmiah, praktis, dan realistis, dan tentunya tanpa gimmicks dan omong kosong. Nah, dopamin itu apa sih? Secara biologis, dopamin itu adalah neurotransmitter, zat kimia di otak yang tugasnya itu menyampaikan pesan antar sel saraf. Jadi perannya itu penting banget dalam motivasi, kesenangan, dan pembentukan kebiasaan. Contohnya waktu kamu dapat notifikasi dari sosmed, otak itu akan ngelepasin dopamin, jadi rasanya tuh enak, puas, dan kamu pengen lagi. Nah, ini yang disebut dengan reward system. Tapi masalahnya adalah, sistem itu tuh gampang banget untuk dibajak teman-teman. Mulai dari aplikasi, game, bahkan junk food, itu udah didesain untuk nge-trigger dopamin kita terus-terusan. Ada satu jurnal dari Harvard Medical School tahun 2020. Dia bilang bahwa sistem dopamin itu sangat berpengaruh oleh stimulus berulang-ulang. Artinya, semakin sering kita dapat kepuasan instan, semakin tumpul otak kita untuk ngerespon hal-hal sederhana. Yang dampaknya, kita jadi kehilangan motivasi buat ngerjain hal-hal penting yang butuh usaha. Kayak belajar, kerja, olahraga, bahkan ngobrol dengan orang lain. Banyak banget video yang bilang dopamin detox itu 24 jam gak main HP. Kedengarnya keren sih ya, tapi sebenarnya itu cuma permukaan teman-teman. Kita nggak bisa detox dopamin seperti kita tuh ngedetox racun. Karena dopamin itu bukan zat jahat sebenarnya, tapi kita butuh dopamin untuk hidup. Dan tanpa dopamin, kita tuh nggak akan punya motivasi. Jadi yang kita maksud dengan dopamin detox di sini adalah kita ngeriset ulang cara otak kita tuh ngerespon kenikmatan. Jadi fokusnya tuh bukan lagi menghindari dopamin, tapi mengurangi stimulus instan agar otak kita tuh lebih peka terhadap kesenangan yang sehat dan alami. Menurut Dr. Anna Lemberg dari Stanford dalam bukunya Dopamination, dia bilang terlalu banyak stimulus cepat bikin otak kita itu mati rasa. Yang dampaknya kita jadi butuh stimulus yang lebih intens hanya untuk merasa biasa aja. Dan itu ngeri banget teman-teman. Ini udah kayak obat-obatan terlarang tapi versi legal. Setiap kali kamu buka TikTok dan video lucu, otakmu tuh akan ngerekam itu sebagai pengalaman menyenangkan. Lama-lama itu jadi kebiasaan otomatis, bahkan tanpa kamu sadar. Nah, itu yang disebut dengan habit loop. Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit, dia ngejelasin ada 3 komponen dari kebiasaan. Yang pertama itu dia sebut dengan cue atau pemicu, kemudian routine atau tindakan, dan reward, hadiah. Jadi dalam konteks dopamin detox, kita itu harus ngeh apa cue kita, misalnya rasa bosan atau notifikasi, dan apa juga yang jadi routine kita, misalnya buka HP, scroll, dan apa rewardnya, misalnya dopamin dan rasa puas. Jadi dengan kita memahami siklus ini, kita bisa jadi mulai mengintervensi teman-teman, bukan dengan memaksa berhenti, tapi dengan mengganti routine tadi itu dengan aktivitas yang lebih sehat. Nah, sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya detox dopamin yang benar dan realistis. Yang pertama, kita mulai dari kesadaran. Sadari dulu stimulus instan yang sering kamu konsumsi. Misalnya scroll media sosial, video pendek, makanan cepat saji, pornografi, atau bahkan scrolling komentar. Jadi untuk 3 hari ke depan, coba kamu catat. Nggak usah dinilai, cukup diamati aja. Karena tujuan kita adalah untuk sadar, untuk tahu apa stimulus instan yang sering kita konsumsi agar kita bisa disusun strategi untuk melawannya. Setelah kita sadar, maka langkah keduanya adalah ganti, bukan hindari.
Kita tuh nggak bisa ya tiba-tiba jadi biksu digital, tapi kita bisa ganti stimulus instan itu dengan aktivitas yang menantang tapi memuaskan dalam jangka panjang. Kayak baca buku, terutama buku-buku yang non-fiction, kemudian nulis jurnal pribadi, olahraga ringan, meditasi, atau mungkin zikir buat kita yang agamanya Islam. Kemudian bisa juga ngerjain project-project kecil yang punya tujuan. Kemudian selanjutnya, terapkan metode dopamine fasting mingguan. Pilih satu hari dalam satu minggu, misalnya minggu, di mana kamu tuh nggak konsumsi stimulasi instan sama sekali. Jadi no media sosial, no Netflix, no gaming. Gunakan hari itu untuk aktivitas slow living. Misalnya kamu jalan kaki, ngobrol tatap muka langsung, atau ngopi tanpa HP, atau sekedar bengong di taman. Kemudian coba bangun reward system baru yang sehat teman-teman. Karena setiap kebiasaan baru itu perlu hadiah. Jadi setelah kamu berhasil membaca 10 halaman misalnya, atau misalnya lari 20 menit, coba kasih reward kecil. Misalnya minum kopi favorit, atau nonton satu episode film, atau ngobrol sama teman. Tapi jadwalkan rewardnya ya, bukan spontan. Dan yang terakhir dan yang paling penting menurut aku adalah dengan melatih ketahanan kita terhadap rasa bosan. Jadi teman-teman, rasa bosan itu adalah teman baru, karena di balik rasa bosan itu ada ruang untuk ide-ide muncul. Ada satu penelitian dari University of Central Lancaster, kalau nggak salah tahun 2013, dia tuh nunjukin bahwa orang yang membiarkan dirinya bosan justru lebih kreatif dalam problem solving. Jadi coba mulai sekarang kita belajar untuk menikmati rasa bosan. Jangan ketika bosan dikit, ada waktu ruang dikit, kita langsung lari ke media sosial. Karena di saat bosan itu, biasanya banyak ide-ide kreatif yang masuk ke kepala kita. Dan kalau kamu udah bisa konsisten ngelakuin yang 5 hal tadi, kamu pasti akan lebih gampang untuk fokus, gampang termotivasi, bisa menikmati hal-hal sederhana, dan gak gampang cemas. Otak kamu juga akan pelan-pelan belajar bahwa kesenangan itu ternyata gak harus instan. Dan kebahagiaan itu bisa dibangun lewat proses, bukan impuls. Tapi jangan salah teman-teman, ini pastinya nggak akan instan. Ini butuh waktu, ini butuh konsistensi dan kesabaran. Dan buat kalian yang serius mau dopamine detox, coba kalian terapin langkah-langkah tadi. Aku juga lagi proses ngejalanin, karena menurutku itu jauh lebih worth it dibanding sekedar dopamine hit dari 15 detik video TikTok. Kalau kamu masih nonton sampai di bagian ini, selamat, artinya kamu udah mulai tertarik buat ambil alih hidupmu dari cengkraman distraksi digital. Dan aku bangga sama kamu. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang mungkin lagi butuh dopamine detox. Tulis di kolom komentar, stimulasi instan apa yang paling susah kamu lepasin, dan kita bahas bareng-bareng. Dan ingat, perubahan itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal konsisten.